Kesiapan kendaraan. Siap? Penggunaan APD. Siap. Pelindung kendaraan. Pertama, memasang steering cover. Lalu kedua, memasang seat cover. Pemasangan fender cover. Cover juga terpasang. Baterai tester. Kilometer 12 dan 13 bulan gig, sekat kawan, kunci besi, kunci busi, kunci ring 10 dan 11, kunci ring 18 dan 19, garis dan normal. Radiator ya. Saya akan lihat manual yang tersedia. Yang pertama, spesifikasi tahanan primer coil, yaitu primer coil 1,5 sampai 1,9 ohm dengan internal resistor. Selanjutnya 1,3 sampai 1,6 ohm tanpa internal resistor. Yang kedua adalah baca wiring harness sistem pengapian yang berhubungan dengan ignition coil, yaitu primer coil 1,5 sampai 1,9 ohm dengan internal resistor, 1,3 sampai 1,6 ohm tanpa internal resistor. Yang kedua secondary 13,7 sampai 18,5 kilo ohm dengan internal resistor. Lalu selanjutnya 10,7 sampai 14,5 kilo ohm tanpa internal resistor. Yang ketiga adalah tentukan letak dan besarnya puing engine.
Letak push engine berada di dalam, yaitu besarnya 10 ampere. Selanjutnya memelihara atau servis engine dan komponen-komponennya, yaitu oil level. Yang pertama adalah kualitas oli. Mari kita lihat kualitas oli. Kita tarik detik dari mesin. Kita gunakan maju. Lap terlebih dahulu. Lalu masukkan kembali. Kita tarik kembali. Bisa dilihat hasilnya. Ini olinya masih bagus, masih bening, dan volumenya masih di atas low. Berarti masih bagus. Garis full ya teman-teman. Yang kedua adalah periksa celah klep. Yang pertama-tama kita lakukan adalah kita melepas Lo. yang ini kunci. Selanjutnya periksa celah klep. Alat-alat yang digunakan adalah kunci ring 10-11, kunci ring 12-13, Dreyman, puller kick, dan kunci ring 19. Pertama-tama kita lepas dahulu kap headnya lebih dahulu menggunakan kunci 12. Kita lepas. Lalu lepas kabel coil dan distributornya untuk melihat rotor pada posisi top berapa. Ya berapa bang? Setelah itu kita melakukan top pertama, top 1. Kita putar puli. Searah jarum. Kita putar puli searah jarum jam. Untuk melakukan top 1, rotor harus menghadap ke busi nomor 2. Wes lihat kunjung. Dan ini telah posisi pada top pertama, top 1. Lalu kita bisa setel klepnya menggunakan alat puller kick dan Dreyman dan kunci ring 12. Untuk X kita gunakan ukuran 0,30 mm. Dan ini masih bagus, tidak perlu di setel kembali. Lalu selanjutnya yang clap in silinder 1, kita gunakan selah ukuran 20 mm. Dan ini masih pas, tidak perlu di setel. Lalu yang kedua adalah clap in di silinder 2, kita gunakan 20 mm. Masih bagus, tidak perlu di setel kembali. Lalu yang silinder ketiga adalah yang X, kita gunakan 0,30 mm. Dan hasilnya masih bagus, tidak perlu di setel kembali. Lalu selanjutnya setelah melakukan pengetopan 1, sekarang melakukan pengetopan keempat. Kita arahkan rotor ini ke arah yang membelakangi top 1, yaitu ke sana. Dan ini telah berada di posisi top 4. Lalu kita setel top 4 menggunakan sama seperti tadi. Kita cek untuk yang silinder 2 pada X, yaitu menggunakan ukuran 30. Ini perlu di setel. Kita setel
Dan ini sudah pas. Lalu selanjutnya yaitu untuk in yang silinder 3 menggunakan ukuran 20 mm. Dan ini masih bagus, tidak perlu di setel lagi. Lalu yang silinder 4 yang in menggunakan ukuran 0,20 mm masih bagus. Lalu yang silinder 3 yang X gunakan 0,30 mm. Sudah bagus, tidak perlu di setel lagi. Setelah di setel, kita tutup kembali, tutup silinder head. Dan pasang kembali ukur-ukurnya dan kencangkan. Menggunakan ring 12. Setelah itu pasang kembali rotor dan pasang kabel coil. Sekian, terima kasih. Untuk selanjutnya pemeriksaan kompresi pada silinder 1 sampai 4. Alat yang digunakan adalah kompresi tester. Terlebih dahulu kita lepas busi. Semua businya kita lepas terlebih dahulu. Setelah terlepas, kita pasangkan alat kompresi tester pada busi, lubang busi pertama terlebih dahulu. Usahakan sampai kencang. Setelah itu kita starter selama 3 detik. Dan kita lihat hasilnya adalah 10 kilo per cm. Lalu kita kempeskan, lepas kembali, pasang pada busi, lubang busi nomor 2. Pasang dengan kencang sama seperti tadi. Lalu kita starter selama 3 detik. Hasilnya adalah 9 kg per cm. Kita lepas kembali, jangan lupa untuk dikempeskan. Lalu pasang pada lubang busi nomor 3. Pasang secara kencang, tidak ada kompresi yang bocor. Starter selama 3 detik. Hasilnya adalah 11 kg per cm. Kita kempeskan, lalu lepas. Pasang pada lubang busi yang keempat, yang terakhir. Sama seperti tadi, kita starter selama 3 detik. Hasilnya adalah 12 kilo per cm. Lalu kita lepas kembali. Selanjutnya pasang semua busi yang tadi kita lepas. Kencangkan dengan kunci busi.
Setelah itu kita pasang kembali kabel koil dari 1 sampai yang keempat, kita urutkan. Selanjutnya kita akan memeriksa sistem pendingin, yaitu kondisi panjang. Pertama-tama kita lihat dulu kondisi valve-nya. Kondisi valve ini masih bagus, tidak ada keretakan yang berlebihan. Lalu selanjutnya kita akan memeriksa tegangan valve menggunakan scale kick dan penggaris. Kita tarik dengan kekuatan 20 kg. Hasilnya adalah 10 mm, masih bagus, masih di standar. Lalu Selanjutnya yang kedua kita memeriksa tekanan kebocoran radiator menggunakan alat radiator tester. Pertama-tama kita lepas dahulu tutup radiatornya. Alat kita gunakan alat radiator tester, kita pasangkan ke radiator bagian tutupnya. Pastikan pasang secara rapat dan kencang. Nah, seperti ini. Lalu kita gunakan pompa ini. Kita pasang. Kita pompa selama sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Dan ini jelek, tidak ada kenaikan. Berarti tandanya ada kebocoran di radiator. Kita lepas kembali. Dan selanjutnya kita mengecekkan tekanan tutup radiator. Ini tutup radiator yang sudah kita lepas. Kita cek. Pasang terlebih dahulu tutup radiator ke alatnya. Kita pompa selama 3 kali seperti halnya kita mengecek bocoran radiator. Dan kondisinya sama, sudah jelek karena ada bocoran. Lalu yang ketiga adalah kondisi reservoir level air dingin. Kita lihat di bagian ini. Ini adalah reservoir. Dan airnya masih di atas low, berarti masih bagus. Lalu selanjutnya yang ketujuh sistem bahan bakar. Yang pertama adalah saringan udara, memeriksa saringan udara. Dan ini saringan udaranya itu sudah jelek, harus diganti sebaiknya. Yang kedua saringan bahan bakar atau selang bahan bakar. Kita bisa lihat selangnya ini selang bahan bakar yang menuju ke tangki ini. Dan ini saringan bahan bakar masih bagus dari segi fisik, tidak ada keretakan yang berlebihan, masih bagus. Sekian. Ya, pemeriksaan dan perawatan baterai. Yang pertama adalah pemeriksaan kotak baterai. Pemeriksaan kotak baterai cukup kita raba saja. Ada benjolan atau bumbu atau tidak. Jadi kondisinya masih bagus, ada benjolan. Yang kedua adalah pemeriksaan jenis baterai. Jenis baterai menggunakan alat meter kendaraan. Pertama-tama kita harus melepas tadinya terlebih dahulu satu persatu. Bisa mengukur berat jenis baterai menggunakan alat hidrometer. Kita mulai dari plus dahulu.
Ya, jenis baterai pertama adalah 1225, masih bagus, masih standar. Dan yang kedua adalah kita cek terlebih dahulu. Ada di 1175, jelek, di bawah standar. Lalu yang ketiga, ini adalah 1175, jelek, di bawah standar. Lalu yang keempat, hasilnya adalah 1225, masih bagus. Yang kelima, 1150, jelek, di bawah standar. Yang keenam, hasilnya 1175, jelek, di bawah standar. Yang ketiga adalah pemeriksaan baterai ini menggunakan kompresor. Cek bila angin yang keluar masih bagus dari lubang. Kita cek satu persatu. Lalu kita pasang kembali baterai ini. Kita kencangkan kembali menggunakan tang. Yang keempat adalah pemeriksaan pol baterai. Baterai menggunakan kawat sikat kawat, dan dari kondisi pol baterai masih bagus, tidak ada karat ataupun jamur. Yang kelima adalah pemeriksaan dari lubang terbuka bernapas bagi panas di atas tower. Yang terakhir lubang enam adalah pemeriksaan panas baterai. Kita sambungkan, kita kalibrasikan angka 50 DVC, DCT. Kita kabel merah sambungkan ke positif dan yang hitam ke negatif. Lalu kita lihat hasilnya. Hasilnya adalah 11 volt, masih bagus, masih di standar, sebaiknya dicas kembali. Dan pemeriksaan kemampuan baterai menggunakan alat baterai tester. Kita sambungkan dulu yang merah ke positif dan yang hitam ke negatif. Dan kita lihat masih 11 volt ya. Kita tekan selama 3 detik saja. Dan masih kondisi baterai dalam keadaan sedia, sebaiknya dicas. Saya akan memeriksa sistem pengapian, yaitu menggunakan alat tester. Yang pertama saya akan memeriksa tangan primer coil. Yang pertama saya akan memeriksa tegangan primer pada coil. Tekan main doubles ke sini.
kita kalibrasikan multitester ke angka 1 kali di ohm. Jemparkan alat sambungan ke pada koil. Kita bisa lihat itu hasilnya. Tuh. Tandanya itu masih ada hambatan, masih baik. Kita akan memeriksa primer pada koil. Tangan primer. Kita lepas terlebih dahulu ini. Sambungan, masukkan, dan sambungan yang sebelah sini. Kita jangan lupa kita kalibrasikan ke angka 1K, 1 kilo ohm. Ya. Nah, di sini tidak ada hambatannya, berarti jelek. Selanjutnya kita akan memeriksa tahanan kabel koil. Kita lepas terlebih dahulu dari busi yang pertama, yaitu yang 1. Kita gunakan alat multitester dan kita kalibrasikan ke angka 1 kilo ohm. Kita sambungkan alat jumper, kabel jumpernya ke lubang atas dan lubang bawah. Kita bisa lihat itu masih ada hambatannya, berarti tandanya masih bagus kabel koil yang pertama. Kita pasang kembali, kita ambil kabel koil yang kedua. Kita cek kembali seperti tadi, atas dan bawah. Kita sambungkan ke alat jumpernya, dan itu masih ada tegangannya, hambatan, berarti masih bagus. Kita pasang kembali, kita ambil yang ketiga. Yang ketiga kita lepas, kita cek lagi yang ketiga, kita sambungkan. Itu masih ada hambatannya, masih bergerak jarumnya. Pasang kembali dan ambil yang keempat. Yang keempat kita cek lagi. Dan itu masih ada hambatannya, masih bagus. Kita pasang kembali. Selanjutnya saya akan memeriksa tegangan hambatan kabel koil yang menuju ke distributor ini, yang tengah. Kita lepas terlebih dahulu kabel koil. Nah, ini sudah terlepas. Kita cek menggunakan hambatannya multitester, kalibrasikan ke angka 1 kilo ohm. Masukkan. Dan itu masih bergerak, adanya masih ada hambatannya, masih bagus. Adanya saya akan memeriksa distributor. Alat yang digunakan adalah fuller kick. Yang pertama saya akan memeriksa kondisi distributor shaft. Kondisi distributor shaft masih bagus, tidak ada lecet ataupun gompel, dan putarannya masih halus atau baik. Yang kedua adalah kondisi rotor. Kita buka terlebih dahulu tutup distributornya. Dan ini rotor kita lepas. Kondisi rotor masih bagus, tidak ada keretakan. Lalu yang ketiga adalah kondisi tutup distributor ini, dan kondisinya masih bagus, tidak ada keretakan atau gompel. Lalu yang keempat adalah selang platina. Kita gunakan alat fuller kick. Ukurannya adalah 0,25 mm, dan ini platina. Kita masukkan fuller kick ke platina. Kita masukkan, dan ini masih
masih standar, masih bagus, setelahnya masih bisa masuk. Lalu yang keenam adalah kondisi Governor Adventure. Kita tiup ini selang Governor, dan ini kondisi membran masih bergerak, berarti tandanya masih bagus. Terus yang ketujuh adalah kondisi Vacuum Adventure. Kondisi Vacuum Adventure kita letakkan selang di sini, lalu kita tiup, dan ini membran masih keadaan bagus, berarti masih layak digunakan. Setelah itu kita pasang kembali tutup distributor dan rotornya. Selesai. Selanjutnya saya akan memeriksa analisis kendaraan. Yang pertama adalah idling speed, yang kedua speed wheel, dan penyetelan samuran bahan bakar. Alat yang digunakan adalah fuel tester. Yang pertama-tama kita colokan yang merah ke positif dan yang hitam ke negatif. Benar belum? Nah, selanjutnya kita start, lalu kita starter. Lalu kita bisa lihat hasilnya RPM. Kita sel agar angka 4. Sudah di angka 4, berarti RPM-nya 4 dikali 2 sama dengan 8 dikali 100 sama dengan 800, jadi RPM-nya 800 masih standar. Lalu selanjutnya adalah melakukan ignition timing menggunakan alat kembali. Lalu selanjutnya mengukur suhu bel, kita arahkan ini ke atas. Bisa dilihat suhu belnya adalah 5 karena belum mendekati 6. Nanti bagus, masih standar. Kita lepas kembali. Loh. Yang pertama-tama kita lakukan adalah kita masukkan ke lubang knalpot kendaraan. Ya, masuk. Lalu yang selanjutnya kita melakukan pengecekan alat menggunakan alat ini. Pertama kita satu kali. Ini sudah. Satu lagi, ini pencet 2 kali ya. Kita tulis plat nomornya, dan di situ mobil itu tidak ada knalpotnya. Kita anggap saja angka sembarang. Dan ini kita pencet print. Kita tarik, dan ini hasil yang tadi dan yang
sebelum di setel dan sesudah di setel, dan ini bisa dilihat perbedaannya. Setia, terima kasih. Selanjutnya saya akan memeriksa unit kopling. Yang pertama kita lihat terlebih dahulu kondisi kabel kopling atau kawat. Di sini kondisinya masih bagus, tidak terdapat kerusakan dan atau keretakan yang berlebihan. Lalu selanjutnya yang kedua, saya akan memeriksa ketinggian pedal kopling sebelum ditekan dan sesudah ditekan. Kita gunakan penggaris, letakkan pada pedal kopling secara lurus atau sejajar. Hasilnya adalah 16 cm. Lalu kita ukur yang ditekan. Hasilnya adalah 14 cm. Jadi kesimpulan 20 meter. Halo. Selanjutnya pengecekan sistem starter. Alat-alat yang digunakan adalah kabel jumper, kunci T12, dinamo starter, dan aki atau baterai. Yang pertama adalah pengujian pull-in. Pengujian pull-in kita harus melepas mur terminal C terlebih dahulu. Nah, sudah terlepas. Kita pastikan tembaga ini tidak menyentuh pada terminal C ini. Lalu selanjutnya kita terminal bodi atau massa ke baterai yang negatif. Lalu yang kedua adalah pasang terminal pada terminal C. Jangan sampai menyentuh pada tembaga ini. Ini masih menyentuh. Kita usahakan jangan sampai menyentuh. Nah, setelah itu kita sambungkan ke baterai yang negatif. Setelah itu sambungkan terminal 50 ke baterai yang positif. Kita lihat, ini pinion menonjol, tandanya masih bagus. Pengecekan yang kedua adalah pengecekan bolt-in. Ya, kita akan pengujian bolt-in. Pengujian bolt-in kita sambungkan terlebih dahulu ini yang lalu kita lepas terminal C jumperannya. Nah, kelihatan ini pinionnya menonjol, tandanya masih bagus. Dan yang terakhir adalah pengujian tanpa beban. Pengujian tanpa beban kita perlu memasang kembali mur yang di terminal C terlebih dahulu. Kita pasang terminal C, pastikan tembaga ini menempel pada mur yang kita pasang. Kita geser agar tembaga ini menempel ke terminal C. Nah, ini sudah menempel. Lalu kita pasangkan kembali jumper-jumperannya. Masa tempelkan ke baterai yang negatif. Lalu kita sambungkan terminal 50 ke baterai yang positif. Kita sambungkan terminal 30 ke baterai yang positif. Bisa dilihat ini pinion bergerak secara lurus dan secara halus, berarti tandanya masih bagus. Kemudian terima kasih. Selanjutnya saya akan memeriksa sistem pengisian. Alat-alat yang digunakan adalah multitester digital, dari kembang, dan regulator. Kita buka terlebih dahulu baut pada regulator.
Dan yang satunya sudah terbuka. Lalu kita mengecek terminal IG dan F yang terbuka. Pertama-tama kita kalibrasikan dulu multi tester. Selektor arahkan ke ohm, yaitu yang kuning. Ini sudah terkalibrasi. Kita cek yang pertama IG dan F terbuka. Ini IG dan F. Hasilnya adalah tak terhingga. Yang sekarang yang tertutup IG dan F. Hasilnya sama, yaitu tak terhingga. Lalu yang kedua, terminal L dan E yang terbuka. E dan E. L dan E. Ini L dan E. Hasilnya adalah 39,41 ohm. Lalu yang tertutup L dan E, hasilnya adalah 25,0 ohm. Lalu yang ketiga adalah terminal B dan E yang terbuka. B dan E. Hasilnya adalah 2,8 ohm. Sekarang yang tertutup. Hasilnya adalah 0,1 ohm. Sekarang yang keempat yaitu terminal B dan L yang terbuka. B dan L. Hasilnya adalah tak terhingga. Sekarang yang tertutup. Sama saja, yaitu tak terhingga. Lalu yang terakhir, yang kelima adalah terminal N dan E yang terbuka. N dan E. Ini adalah 16,71 ohm. Sekarang yang tertutup. Ini adalah 7,78 ohm. Jadi itulah pemeriksaan sistem pengisian menggunakan alat regulator.